Hai, kembali lagi di Bos Kelas Bahasa Inggris kelas menengah. Hari ini kita akan belajar positive degree, bagian dari degrees of comparison. Yang sebenarnya ada 3, ada comparative sama separative, tapi hari ini kita hanya belajar positive degree atau tingkat setara atau sama. Yuk kita mulai. Nah, jadi sebenarnya gampang ya. Strukturnya seperti ini. Kata yang kita butuhkan adalah kata S dan S. Di tengah-tengahnya kita bisa nambahkan adjective. Atau sebenarnya juga bisa nambahkan adverb atau kata keterangan. Yuk kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, my dad is as old as your mom. Di sini bentuk kalimat simple present tense ya. My dad, ayahku setua atau seumur dengan ibumu. Di sini old sebagai bentuk adjective. Atau contoh kedua, the coffee is as tasty, seenak the one you made, yang kamu buat. Jadi coffee-nya seenak yang kamu buat. Atau misalnya open the box, buka kotaknya as carefully as. Nah di sini adverb atau kata keterangan. Adjectively, kata keterangan cara. Press ly as you can. Buka kotaknya seberhati-hati yang kamu bisa. Jadi gampang ya sebenarnya, cuman S, adjective, S. Nah kalau untuk bentuk negatifnya cukup tambahkan not, tapi perlu diketahui kalau not ini pastinya menyesuaikan dengan tenses yang kita pakai. Coba kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama kalimat nominal sama present tense juga. The piano is not as heavy as I thought. Pianonya tidak seberat yang aku kira. Nah ini notnya cukup diletakkan di samping S setelah auxiliary verb karena ini cuma kalimat nominal biasa. Tapi kalau misalnya kalimatnya dalam bentuk lain, misalnya my rose has not grown as tall as yours. Misalnya mawarku belum tumbuh setinggi punyamu. Nah di sini notnya di posisi dekat dengan kata bantu, kata kerja bantu. Karena ini bentuk perfect tense. Jadi tidak di samping S-nya langsung. Atau misalnya contoh lain ya biar teman-teman, misalnya she does not sing as loud as him. As loudly, katakan ini. Dia tidak bernyanyi sekeras dia. Nah, not-nya di sini setelah kata does, bukan di samping not, karena kata kerja utamanya ada di sini, seperti itu. Gampang ya sebenarnya ya. Nah, itu. Nah, contoh penggunaannya sehari-hari mungkin teman-teman udah tahu sih, cuman kita kasih contoh aja. Misalnya nih, untuk possibility atau ability, misalnya please, sering dapat email ini mungkin, please reply as soon as possible. Tolong balas segera mungkin, atau bisa diganti misalnya as fast, saya run as fast as you can, lari secepat yang kamu bisa. Itu bisa. Jadi saya sebenarnya sama cukup as dan as. Tapi penggunaannya menggunakan as much untuk mengomongkan jumlah atau quantity. Misalnya I don't make as much money as my friend. Saya tidak menghasilkan uang sebanyak teman saya. Atau I don't have as many book as you misalnya. Aku tidak punya buku sebanyak kamu. Itu bisa. Nah, bisa juga tambah keterangan nearly atau quiet, tidak cukup. Bukan quiet silence ya. Kalau quiet silence i-nya setelah kata sebelum huruf T. Quiet cukup. It's not nearly as soft, contohnya. As soft as your blanket. Tidak sampai atau tidak cukup, tidak mendekati lembutnya seperti it's not nearly as soft as your blanket, selimutmu misalnya. Atau misalnya lagi beli selimut,
It's not quite as soft as your blanket. Nah, itu juga sama. Bisa diartikan cukup. Apanya sebenarnya pelajarannya? Jadi cukup strukturnya tadi hanyalah as, adjective atau adverb as adjective atau adverb as, atau kalau negatif cukup not as, adjective as. Wah, gampang ya sebenarnya pelajaran ini, cepet. Nah, itu dulu sih. Nah, teman-teman bisa coba bentuk kalimat lain selain tadi untuk penggunaannya untuk possibility, untuk ngomongin quantity, atau bisa juga menggunakan ditambahin nearly atau quite. Oke, minggu depan kita akan belajar komparatif. Jadi sampai jumpa besok. Terima kasih. Thank you. Dadah.